السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها للتفريق بين الحلال والحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله المفضل على كل الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Para hadirin hadirat serta para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Pelajaran kita masih berada pada pembahasan tentang sunnah-sunnahnya al-Jumu'ah. Daripada sunnah-sunnahnya al-Jumu'ah yaitu wal istighalu bi qira'atin aw dzikrin fi tariqihi wa fil masjid. Disunnahkan bagi orang yang akan menghadiri akan Jumatan, disunnahkan untuk menyibukkan dirinya bi qira'atin, dengan membaca, ya, dalam hal ini baca Al-Qur'an, ya, di waktu berangkat ke masjid. Nah, dia kan sebagai muslim pasti ada surat-surat yang dibaca, yang dihafal, ya. Nah, kalau tidak bisa menghafalnya, ya sambil membaca. Nah, membaca akan surat-surat daripada Al-Quran, ya. Cuma nanti bakal disebutkan itu bila tidak menyebabkan dia lalai dalam dalam langkah di jalan. Ya, ditakutkan kalau demikian ya akan tertubruk, ya, la samahallah, ya, terpleset. Maka kalau demikian, ya, malah hukumnya makruh. Namun sekali lagi, dalam kaitannya dengan qiraatul Quran, mestinya seyogianya kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW mesti harus ada di hati kita itu akan surat-surat Al-Quran ini, kalau pantasnya dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi tidak pantas kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, tapi tidak hafal surat Yasin, tidak menghafal surat Tabarok, tidak menghafal surat Al-Kahfi, surat Juz Amma. Ini tidak pantas. Tidak bisa kita mengatakan kami awam. Awam apanya? Untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW, Allah tidak pilih bulu, tidak harus ulama yang dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Tukang becak, ya, orang minta-minta, ya, dipilih, diakhirkan ciptaannya oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya menurut Maha Guru kami Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, menghafal Al-Quran itu
ya, bukan wajib, tapi merupakan gambaran yang pas, tepat, ya, akan pantasnya kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun alasannya, bila tidak menghafal akan Al-Quran, sementara ia mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pantas, tidak pantas. Kenapa? Kalau dalam memburu dunia, ya, itu walaupun hujan, walaupun tidak tahu akan cara untuk mengambil uang dari bank, karena ini dunia, jadi ditelateni sampai bisa. Tapi kalau dihadapkan dengan ibadah, apalagi dengan hifdzul Quran, mengatakan kami awam. Ini oleh Allah, ya, diberi musibah. Dalam masalah dunia tidak ada istilah pray, ya, atau hujan lebat tetap berangkat ke pasar, walaupun sudah punya putu, ya, walaupun anak-anaknya sudah mandiri semuanya, tinggal dirinya sama istrinya, tapi toh tidak pernah kendor akan himmahnya untuk mengumpulkan dunia tadi itu. Walaupun sudah payah, ya, pakai tongkat, tetap dari jam 7 pagi buka toko sampai jam 7 malam atau jam 9 malam. Untuk siapa itu? Kalau bukan dirinya ini penyembah nafsu. Ini yang harus ditangisi. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, jangan Anda menangisi akan diri Anda manakala Anda tidak mendapatkan lapangan kerja. Tangisilah diri Anda sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tidak hafal akan surat Yasin. Tangisi itu. Tidak bisa mengaji, tangisi. Ini malah petaka yang terberat bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu kalamullah, yang mana kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya, kita tidak akan mampu untuk membacanya. Lisan-lisan kita kotor, kita pergunakan untuk mencaci, menuduh, mengadu domba. Bagaimana bisa membaca akan kalamullah yang gunung, kokoh, kekar, tidak mampu untuk menerimanya? Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja kami menurunkan akan Al-Quran ini pada gunung yang kekar, dipastikan gunung tersebut akan hancur berkeping-keping karena takutnya pada Allah. Namun kita berkat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya, maka dimampukan kalamullah, kalam yang menciptakan kita, dimampukan untuk kita baca, dimampukan untuk bisa lumer di lidah-lidah kita. Ini yang harus diutamakan dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Sekali lagi, sangat tidak pantas sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak hafal Quran, ya, tidak bisa mengaji lebih-lebih. Tidak pantas itu. Ada, saya punya kawan itu di perguruan tinggi, dulunya mengejar titel profesor, ya, setelah dapat titel tak bisa mengaji. Alhamdulillah dengan adanya pendekatan, akhirnya di umur 75 tahun belajar Iqra. Ini gambaran daripada usahanya. Walaupun sudah tua renta, tidak ada istilah tua, ya. Kenapa? Kalau makan tetap 3 piring, tapi kalau dihadapkan dengan menghafal Al-Quran mengatakan tua. Ini pasti ada apa-apanya di dirinya. Pasti ada nukat minan nifaq, kemunafikan, wal iyadu billah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, jangan tangisi akan diri Anda manakala Anda tidak mendapatkan akan job, ya, lapangan kerja, karena rezeki Anda ini sudah ditentukan oleh Allah sebelum Anda lahir. Sebelum Anda lahir sudah ditentukan oleh Allah. Namun tangisilah
diri Anda manakala Anda dengan umur yang diberikan oleh Allah tidak mampu untuk menghafal Al-Quran atau malahan tidak mampu membacakan Al-Quran. Tangisi dirinya, renungkan kenapa kok demikian ini, apa permasalahannya. Karena dirinya termasuk orang yang tidak normal sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang bermasalah ini, bukan sembarang bermasalah, bermasalah dalam akidahnya. Kenapa? Karena kalamullah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Al-Qur'an untuk dijaga oleh Allah, lain dengan At-Taurat, Injil dan lain-lainnya. Allah mengingatkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menanggungnya, satu huruf pun tidak akan bisa hilang karena Allah yang menanggungnya. Dan lebih-lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala meletakkan, memasukkan 100 daripada 3 sahifah itu semuanya ke dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi 50 sahifah yang diturunkan kepada Nabi Allah Syith, ditambah 30 sahifah yang diturunkan kepada Nabi Allah siapa itu? Idris, 80 ya sahifah. Masing-masing 10 sahifah ya diturunkan pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebelum At-Taurat. Itu seperti dalam ucapan Sahibul Aqidatul Awam, wa suhuful khalili wal kalimi. Al-Khalil adalah Nabi Allah Ibrahim, wal kalim Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi jumlahnya berapa? 100. Ditambah lagi 1 Zabur. Az-Zabur pada Nabi Allah, Al-Taurat pada Nabi Allah, Al-Injil pada Nabi Allah. Itu semuanya diletakkan, dimasukkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya bila ada orang yang nyeleneh ya, ingin tahu, mencari, berkelana, mengembara ke Syam untuk mengetahui, mencari Taurat yang asli, katanya ulama ya, kok repot-repot. Di dalam Al-Quran ada At-Taurat yang asli. Habibul Imam Al-Qutb Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, barang siapa yang ingin baca At-Taurat, Al-Injil, cukup membaca Al-Quranul Karim. Itu masih sosok. Membaca Taurat, baca Injil, baca Zabur masih lebih. Nah, bagaimana tidak bisa membaca Al-Quranul Karim? Ini sangat-sangat tidak masuk akal untuk mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula bila orang tua kita, ibu kita, ya, yang dimana di saat kita masih kecil menggendong kita, ya, kemudian hidupnya serba pas-pasan, miskinah, ya, kemudian meninggal tanpa sempat kita menggembirakannya. Jangan Anda tangisi. Kenapa? Karena kemiskinan tadi itu gambaran daripada rahmat Allah untuk ibu Anda. Tapi tangislah ibu Anda bila ibu Anda tidak bisa membaca akan Al-Quranul Karim. Tangisi. Ini tak ada artinya. Ya, kalau kita memiliki orang tua yang tidak bisa membaca Al-Quranul Karim, ya, kemudian mati, ya, kita tahlili. Betul, manfaatnya tahlilan ada, tapi dibanding dengan persiapan dirinya ini, ya, ini sangat rugi. Tidak ada daripada kita walaupun cintanya kita bagaimana pada bapak ibu kita, ya, itu sudah dijadikan sunnatul hayah. Tidak ada daripada kita yang ingat bapak, ya, ibu 100% itu tidak ada. Apalagi kalau kita sudah sibuk dengan dunia. Mana akan ingat wong tua? Baca Fatihah pun untuknya tidak ada. Paling-paling ingatnya itu pas tahlilan 7 malam tok, itu ilingnya. Setelah itu lupa. Untuk pribadinya tidak ada persiapan. Tidak ada akan hal yang dibanggakan, ya, untuk menjadikan dia itu pantas menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu
membaca atau mampu membaca Al-Qur'anul Karim. Ini yang harus tangisi. Begitu melihat fotonya ibu kita yang tidak bisa ngaji, tangis sono. Kapanpun harus menangis. Kenapa kok saya ini punya ibu demikian? Apa penyebab ya ketidakpantasan kita menjadi umat Nabi Muhammad, ketidakpantasan orang tua kita? Kok sampai demikian? Pasti ada apa-apanya. Ini yang harus diratapi. Tidak ada artinya harta dan lain-lainnya kalau seseorang itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Imam Al-Ghazali, nenek kita yang dung-dung kita itu waktu mati ya dalam keadaan sakit berkepanjangan kemudian mati, tidak usah tangisi. Sakit itu punya tarif di sisi Allah SWT. Tapi tangisilah nenek kita itu manakala keluar dari dunia tidak ada di hatinya surat Yasin, tidak ada di hatinya surat Tabarok, tidak ada di hatinya surat Al-Kahfi dan lain-lainnya. Ini sangat-sangat memalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau titel ya hanya secari kertas yang beri konten itu manusia pada menungso nih, kepet lagi, tidak dipergunakan untuk dibawa mati, tidak ditanyakan, dikejar dengan berbagai macam alasan. Quran yang merupakan titel abadi ya, hafal Quran sebagai gambaran tepat untuk meraih titel sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tidak diraih, tidak dikejar. Ini malahan itu tadi, kalau dia itu masih muda alasan sibuk, kalau sudah tua paling tepat pasti nyebutkan tuwo, wis tuwo. Ini gambaran orang yang tidak dapat hidayat. Manakala kalau dalam ibadah dihadapkan dengan ketaatan menampakkan akan dalil yang tidak ada artinya, malah menjatuhkan dirinya, wis tuwo. Berarti dia ini dengan jawabannya wis tuwo menunjukkan tidak tahu untuk apa selama 70 tahun ya menghirup udara kehidupan, tidak tahu dirinya akan misi hidup di dunia, tidak tahu. Nah bagaimana kalau dirinya tidak tahu akan misi hidup di dunia terus punya putu, kalau tidak mursal putunya tadi. Itu yang diingatkan oleh Imam Ghazali. Umur 70 tahun sia-sia, sementara orang dihidupkan untuk keabadian. Tidak ada mati. Mati itu hanya pindah alam. Sementara pondok yang utama yaitu adunya. Adunya mazratul akhirah. Ini yang ditangisi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila dari umatnya ya sudah punya uban tapi tidak malu pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mungkin Allah sendiri merasa heran. Merasa heran manakala ada hambanya keluar uban alias tua, tapi dalam hal ini tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa izzati wa jalali inni astahi min abdi wa amati yashibani bil Islam walam yastahiya minni. Aku demi kemuliaanku, demi keutamaanku, aku itu malu kalau ada hambaku laki atau perempuan sudah tua ya, yang ditandai dengan keluarnya uban tadi itu, aku malu untuk mengazabnya. Tapi dirinya tidak malu pada Allah. Buktinya diberi umur begitu panjang, tapi tidak memantapkan akan hidupnya dengan memantapkan al-amal as-sholihah, malah melanggar rambu-rambu Allah. Diberi kesempatan untuk menghirup kehidupan di dunia, malahan tidak dipakai untuk menghafal akan Al-Quranul Karim. Ini gambaran hamba yang tidak malu pada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang tidak malu pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan dianggap remeh. Nah, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian, tidak ada yang bisa membantu. Apalagi zaman sekarang merupakan ucapan Imam Ghazali, katanya merupakan ketololan daripada seorang ayah
daripada seorang ayah manakala dia mengandalkan bacaan Fatihah, ya, doa dari anaknya di akhir zaman. Karena di akhir zaman siapa yang yang tidak tahu akan gerak-gerik perbuatan daripada anak keturunan di zaman semacam ini. Kita banyak melihat malah orang tua dipukul, malah dibunuh oleh si anaknya. Bagaimana? Mengandalkan akan tiket perjalanan yang menentukan akan masa depannya tadi itu, ya, pada orang-orang yang tidak bisa diberi husnudzon untuk membantunya. Itu tadi ketololan katanya Imam Ghazali. Al-hamaqah minal hamaqah, daripada ketololan orang tua manakala di akhir zaman mengandalkan doanya anak keturunannya. Bagaimana anak keturunannya menjadi anak baik, dirinya sendiri demikian. Hati-hati. Maka dalam kaitannya dengan Al-Quran itu sayugianya dijadikan hiasan untuk kehidupan, baik di masjid, baik di musola, baik di rumah maupun di jalan. Realisasinya dari umat Nabi Muhammad SAW yaitu bila di jalan, terutama akan ke masjid, ini disunahkan untuk al-istighal bi qiraatin, yaitu bi qiraatil Quran. Sehingga dengan demikian tidak boleh ada pertanyaan lagi, bagaimana lagi jalan baca Quran, pasti kesandung, pasti masuk got. Nah, ini pertanyaan orang yang tidak tahu akan untuk apa dihidupkan di dunia. Ini gambaran orang yang tidak pantas untuk mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, jangan kita mantuk-mantuk tapi tidak ada kemauan untuk memantapkan diri, ya, sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang tua-tua itu, sekali lagi orang yang jawabannya saya sudah tua. Ini gambaran orang yang tidak punya pegangan, tidak punya gambaran untuk apa dihidupkan. Mestinya kalau dia mengatakan saya tua, itu harus diteruskan, jangan titik di situ. Saya sudah tua berarti tinggal berapa meter atau berapa langkah dari kuburan. Berarti apa? Ya, paling giatnya hadir pengajian, paling giatnya melakukan sholat fardu berjamaah, paling giatnya melakukan amal kebaikan, bahkan mestinya yang tua-tua ini yang harus ada di shaf pertama di majelis taklim atau di masjid. Kenapa? Karena karuan yang masih muda ini masih panjang umurnya. Yang tua-tua ini, yang kewut ini yang harus harus nomor satu. Itu sekali lagi tidak pantas manakala kita muslim, ya, dihadapkan pada masalah ibadah, pada masalah ketaatan, pada masalah mengaji Al-Quran, ya, tak bisa mengaji alasan sudah tua. Jangan sudah tua berhenti sudah, maksudnya sudah tua harus sadar sebentar lagi saya digendong, dipondong, di pendoso. Siapa yang mau bantu? Tidak ada. Kalau begitu mumpung masih urip, ya, selagi jiwa di kandung badan, tidak ada istilah terlambat. Begitu namanya orang tua menurut kacamata agama. Ini yang digambarkan oleh para as-salafus saleh, ya, Al-Imam Muhammad ibn Hasan, kawan daripada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Lama, dalam waktu nazak, ya, beliau itu begitu mendengar suatu faedah, kerengkelan nyari kertas kasarnya dengan pulpen untuk mencatat dengan suatu faedah. Padahal Al-Lama, padahal termasuk mujtahid. Kenapa? Karena beliau sadar bahwa selama ini apa yang beliau terima, beliau cari, belum tentu itu yang menyelamatkan beliau. Siapa tahu, ya, faedah di akhir hayatnya itulah yang menyelamatkan, itulah yang menjadikan beliau min ahli sa'adah. Maka walaupun dalam keadaan nazak, cari kertas untuk mencatat faedah. Padahal beliau alam.
ini. Karena beliau sadar akan hakikat arti daripada al-dunya mazra'atul akhirah. Mestinya yang tua-tua ini sekali lagi yang harus duduk di mana? Di barisan depan, harus bawa pulpen, harus bawa buku untuk mencatat. Karena ini yang akan menyelamatkannya kelak di hadapan Allah. Ini yang dibawa mati. Bukan mengandalkan pada anak, pada cucu yang tidak ada di zaman akhir ini tidak ada khairnya. Maksudnya tidak pantas untuk dijadikan patokan. Mudah-mudahan dengan adanya apa yang disebutkan oleh oleh Al-Imam Al-Ghazali dan imam-imam lainnya yang berkaitan dengan daripada sunnah-sunnahnya sunnatul Jumu'ah, yaitu hendaknya istighfar, menyibukkan diri bi qiraatin dengan membaca Al-Qur'an, au dzikrin atau berzikir fi tariqihi, di jalan, di tengah jalan untuk menuju masjid, dan wafil masjid juga di saat berada di masjid sebelum khutbatul imam disunnahkan untuk banyak-banyak menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita sebutkan tadi benar-benar menjadi sarana untuk hidayah taufik pada kita sehingga kita insya Allah termasuk daripada mereka-mereka yang begitu mendengarkan nasihat, mendengarkan mau'idhah, walaupun dari yang lebih muda, justru bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang realisasinya justru cepat-cepat membenahi kekurangan-kekurangannya selagi masih beri amanat hidup di dunia ini. Selagi jiwa di kandung badan tidak ada istilah terlambat, sehingga insya Allah kita semua dimasukkan dalam firman-Nya, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Mereka yang manakala diberi peringatan, diberi mau'idhah, diarahkan justru bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cepat-cepat mengikuti dan mengaplikasikan akan mau'idhah tadi pada diri masing-masing, sehingga dimasukkan oleh Allah pada golongan minal faizin bid-dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka al-Fatihah, al-Fatihah, rahmatul Fatihah, al-Fatihah, jannah min ahli al-inayah wal ri'ayah wal lutf wal hifdz wal wiqayah. Jahil Nabi Muhammad sayyidul bariyah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.